Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Pak Ferdinand SSI MM, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Elsa Melisa selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 ada Citra Yunita, kemudian Nabila Syifa Wahyudi, kemudian ada Maitri dan Narita Aulia Sukma. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang sangat krusial bagi perbankan, yaitu manajemen aset dan manajemen liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya, next, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini manajemen liability atau liability management adalah strategi perbankan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber dana baik dari simpanan nasabah ataupun DPK. DPK sendiri yaitu dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito. Nah, di sini pun ada juga pasar uang, contohnya seperti pinjaman antara bank. Nah, dengan biaya paling efisiensi gunanya menjaga likuiditas harian. Jadi kapanpun nasabah itu ingin menarik uang tuh dananya itu selalu ada dan memiliki dana segar untuk disalurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat yang menguntungkan bagi bank. Next. Di sini itu ada beberapa contohnya penerapan di dunia perbankan. Yang pertama itu ada sisi penghimpunan dana ataupun liabilitas. Nah, misalnya ketika bank itu butuh modal yang besar dalam waktu yang cepat, bank tidak mendiamkan strategi yang diambil bank itu adalah menaikkan suku bunga deposito itu sendiri agar terlihat kompetitif. Nah, hal ini itu dilakukan untuk memikat nasabah besar atau nasabah korporasi agar mau menyimpan uangnya itu ke bank tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sisi penyaluran dana atau aktiva. Nah, setelah dana deposito dari korporasi tadi berhasil dihimpun, bank itu nggak mendiamkannya itu begitu saja. Nah, bank itu langsung memutar dana itu tersebut dan dialokasikan untuk mendanai proyek kredit yang berskala besar. Nah, dari situ tuh bank itu mendapat penghasilan berupa keuntungan bunga kredit yang lebih tinggi dari bunga deposito yang dibayarkan. Kemudian ada sisi mitigasi likuiditas. Nah, lalu bagaimana jika bank itu ada penarikan darurat dan mendadak dalam jumlah yang besar oleh nasabah. Nah, disinilah ada yang namanya divisi treasury. Nah, divisi treasury itu sendiri merekam mereka itu akan bergerak cepat melakukan mitigasi dengan meminjam dana semalam atau overnight melalui instrumen harmoni kepada pasar uang. Tujuannya itu jelas agar posisi likuiditas bank itu tetap aman dan tidak terganggu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen liabilitas. Di sini terdapat sumber utama dana bank yang berasal dari simpanan masyarakat dan simpanan perorangan maupun badan usaha. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa sumber dana pihak ketiga itu tuh didapat dari berbagai sumber seperti giro, deposito, dan tabungan. Nah, giro sendiri ini dalam bentuk cek, di mana giro ini sebagai perintah pembayaran atau digunakan sebagai pemindah uang. Lalu ada deposito berjangka, di mana deposito ini merupakan simpanan pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo dan waktu tertentu. Lalu ada tabungan sendiri merupakan simpanan pihak ketiga yang biasa seringkali digunakan oleh para nasabah. Nah, di sini itu tabungan itu melakukan penyetoran, penarikan, menggunakan ATM atau buku tabungan yang biasa seringkali kita gunakan. Lalu itu yang kedua, terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari dana pihak ketiga. Nah, selain sumber dana, juga terdapat kewajiban dari dana pihak ketiga. Yang pertama ada kewajiban yang segera dibayar, di mana ini merupakan ditagih atau kepemilikan. Kewajiban ini itu seperti dana transfer yang harus segera dibayar, ada inkaso ataupun pajak penghasilan yang harus segera dibayarkan. Lalu selanjutnya itu ada surat berharga yang diterbitkan atau SPBU, di mana ini merupakan komponen dari pihak ketiga seperti yang harus kewajiban
giro wajib minimum atau GWM, dan yang pihak ketiga seperti obligasi, dan SPBU. Lalu terdapat pinjaman yang diterima, di mana pinjaman yang diterima ini tuh merupakan pinjaman yang diterima dari para bank lainnya dalam bentuk rupiah. Lalu selanjutnya adalah setoran jaminan. Nah, setoran jaminan sendiri ini tuh merupakan kewajiban yang digunakan pada nasabah untuk menyetorkan sejumlah uangnya sebagai jaminan untuk pembukaan letter of credit. Next. Nah, lalu selanjutnya itu terdapat instrumen pasar uang yang seringkali diperjualbelikan secara global. Di sini banyak sekali jenis-jenisnya ya, teman-teman. Di sini ada yang pertama ada call money. Nah, call money sendiri ini tuh merupakan pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari bank. Biasanya call money ini tuh diperoleh ketika bank mengalami kelebihan likuiditas. Nah, likuiditas sendiri ini tuh digunakan untuk disalurkan kembali agar menjadi sebuah pemasukan bagi bank. Lalu yang kedua ada commercial paper, di mana commercial paper itu tuh merupakan surat berharga pasar uang jangka pendek yang dimana biasa digunakan sebagai sebuah penanaman atau pembiayaan. Lalu ada pinjaman antar bank, sama halnya pinjaman antar bank, pinjaman jangka pendek yang biasa digunakan bank untuk mengembangkan sebuah usaha dari bank tersebut. Lalu ada kredit likuiditas Bank Indonesia, di mana kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia ketika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas saat penarikan oleh para nasabah. Lalu ada surat berharga pasar uang (SBBU), sama halnya untuk menghimpun sebuah dana yang dapat diperjualbelikan di diskonto Bank Indonesia. Nah, diskonto Bank Indonesia sendiri ini tuh merupakan pendidikan sebuah suku bunga untuk menstabilkan nilai mata uang kita. Lalu yang ada diskonto Bank Indonesia ini tuh penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan pembelian sebuah promes. Nah, promes sendiri itu merupakan surat berharga yang digunakan untuk menjamin sebuah pembelian atau penjualan antara impor dan ekspor. Nah, lalu selanjutnya ada badan lembaga dalam pasar modal. Nah, selain ada instrumen pasar uang, juga terdapat instrumen pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang sering kita kenal dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK sendiri itu bertugas untuk mengatur dan mengawasi segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi di pasar modal tersebut. Lalu ada bursa efek sendiri ini, di mana ini tempat diperjualbelikannya sebuah saham atau obligasi. Lalu ada lembaga clearing atau penyimpanan yang biasa kita kenal dengan KP sendiri ini tuh menjadi penengah antara sebuah emiten dan investor. Lalu selanjutnya itu ada lembaga penyimpanan atau yang kita kenal dengan KSE. KSE sendiri ini tuh berfungsi sebagai memindahkan kepemilikan sebuah saham yang ada. Lalu selanjutnya ada perusahaan efek, di mana perusahaan ini itu sebagai perantara perdagangan saham-saham yang terdapat di pasar modal tersebut. Lalu ada lembaga penunjang yang mendukung kegiatan beroperasinya sebuah pasar modal. Lalu ada profesi penunjang tersebut ini adalah profesi dari masing-masing yang mendukung beroperasinya pasar modal. Nah, selain ada lembaga penunjangnya, juga ada profesi penunjangnya yang menjalankan operasinya seperti akuntan, notaris, konsultan. Lalu ada pemodal. Nah, pemodal sendiri ini adalah investor yang menyuntikkan dana untuk membeli saham atau menandatangani modal tersebut. Lalu ada emiten. Nah, emiten sendiri ini adalah perusahaan dari masing-masing pasar modal tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada kita. Baik, terima kasih moderator. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang equity management atau manajemen modal bank. Secara umum, ekuitas atau modal bank adalah dana yang ditanamkan pemilik saat pendirian bank untuk membiayai kegiatan usaha.
termasuk dana dari pemegang saham, agio saham, dan laba usaha. Sedangkan FASB 1985 melalui FAC nomor 6 par 49 mendefinisikan ekuitas atau aktiva neto adalah hak residu dalam aktiva suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Equity management adalah pengelolaan modal atau ekuitas bank agar bank memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasional, menanggung risiko, dan menjaga kesehatan keuangan bank. Pada intinya, equity management ini adalah pengelolaan bank agar bank tetap sehat, aman, dan mampu menghasilkan keuntungan. Next. Selanjutnya, slide ini menjelaskan komponen modal bank berdasarkan PSAK. Yang pertama itu ada modal disetor. Modal disetor ini dana yang benar-benar diberikan pemilik atau pemegang saham kepada bank. Yang kedua, tambahan modal disetor ini terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. Yang ketiga, ada selisih penilaian kembali aktiva tetap. Ini tuh terjadi ketika aset tetap seperti gedung atau tanah mengalami kenaikan nilai setelah dilakukan penilaian ulang. Yang keempat ada laba atau rugi yang belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian yang secara akuntansi sudah muncul tetapi belum benar-benar diterima atau direalisasikan. Yang kelima ada pendapatan komprehensif lain. Ini itu pendapatan tambahan di luar laba utama perusahaan. Yang keenam ada saldo laba. Ini terdiri dari cadangan, laba atau rugi tahun lalu, dan laba atau rugi tahun berjalan. Jadi modal bank itu bukan hanya berasal dari setoran pemilik, tetapi juga berasal dari keuntungan dan peningkatan nilai aset. Next. Selanjutnya ada klasifikasi modal bank. Ini merupakan sumber dana pihak pertama. Itu terbagi dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti atau disebut juga core capital atau tier 1. Ini adalah sumber dana pihak pertama. Modal utama bank yang kualitasnya paling tinggi dan paling mampu menanggung risiko. Yang pertama itu ada modal disetor. Modal disetor ini dana yang benar-benar disetor pemilik bank. Yang kedua ada agio saham. Yang ketiga ini modal sumbangan. Yang keempat ada cadangan. Cadangan sendiri terbagi menjadi dua, cadangan umum dan cadangan tujuan. Cadangan umum ini disiapkan untuk memperkuat modal bank. Sedangkan cadangan tujuan ini disiapkan untuk kebutuhan tertentu di masa depan. Dan yang terakhir itu ada laba ditahan. Laba ditahan itu terbagi jadi dua juga, laba atau rugi tahun lalu sama laba atau rugi tahun berjalan. Laba rugi tahun lalu itu laba yang tidak dibagikan, akan tetapi digunakan untuk antisipasi bila ada kerugian di masa mendatang. Laba rugi tahun berjalan merupakan laba rugi tahun berjalan setelah dikurangi dengan pajak. Yang kedua ada modal perlengkapan atau biasa disebut supplementary capital atau tier 2. Itu adalah modal pelengkap atau modal tambahan yang digunakan untuk mendukung modal inti. Antara lain itu ada A. Cadangan revaluasi aktiva tetap. Ini itu kenaikan nilai aktiva tetap setelah dilakukan penilaian ulang. Yang B. Penyisihan kerugian aktiva produktif. Ini cadangan untuk mengantisipasi resiko kredit macet. Yang C. Ada modal pinjaman atau modal kuasi. Ini pinjaman yang sifatnya hampir sama seperti modal. Yang D. Pinjaman subordinasi. Ini pinjaman yang hanya dapat dilunasi setelah kewajiban-kewajiban bank telah dibayar. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dita. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Mike. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini di sini ada perhitungan pemenuhan kebutuhan modal.
Jadi untuk mengukur kecukupan modal bank digunakan rasio yang disebut CAR atau Capital Adequacy Ratio. Jadi CAR ini rasio untuk melihat apakah modal bank ini cukup kuat untuk menanggung resiko dari kredit atau aset yang dimiliki bank. Nah, jadi semakin tinggi CAR berarti semakin aman bank ini. Di sini juga ada dua cara perhitungan. Yang pertama ini membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Rumusnya ini modal inti dan cadangan dibagi DPK. DPK ini dana pihak ketiga sama dengan 10%. Selanjutnya membandingkan akibat ketimbang menurut risiko atau ATMR. Nah, ATMR ini aset atau penyaluran dana bank yang sudah dihitung tingkat resikonya. Rumusnya tuh modal inti dan cadangan dibagi ATMR dikali 100%. Next. Terus di sini ada contoh perhitungan pemenuhan kebutuhan modal. Jadi di sini tuh Bank ABC memiliki total ATMR sebesar 8 triliun 670 miliar rupiah. Terus modal inti bank sebesar 1 triliun 16 miliar 500 rupiah dan modal pelengkapnya juga sama 1 triliun 16 miliar 500 rupiah. Terus modal inti bank ini ditambah dengan modal pelengkap, hasilnya tuh 2 triliun 33 miliar. Lalu 2 triliun 33 miliar ini dibagi dengan modalnya 8 triliun 670 miliar dikali 100%, hasilnya 23,45%. Artinya kondisi Bank ABC masih sangat baik karena nilainya jauh di atas batas maksimum yang ditetapkan oleh regulatornya. Jadi bank masih dianggap sehat dan mampu menanggung resiko kerugiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Nabila Nifar. Pada narasumber kita dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus anatomi krisis Garuda Indonesia. Pemicu krisisnya itu adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang dimana pembatalan mobilitas masyarakat global dan domestik seketika memotong pendapatan harian dari Garuda Indonesia hingga lebih dari 80%. Nah, di mana sektor pengembang adalah penyumbang 80% dari total pendapatan. Nah, hal tersebut melumpuhkan arus kas perusahaan. Yang pertama ada gagal manajemen liabilitas. Jadi, mengapa dampaknya begitu fatal? Karena tata kelola masa lalu yang kurang tepat, yaitu mismanagement liabilitas. Yang pertama, Garuda Indonesia itu terjebak kontrak sewa jangka panjang dengan 32 lessor yang dimana jumlah ini di atas batas rata-rata normal industri yang biasanya hanya mengandalkan 4-5 lessor saja. Lebih parahnya lagi, harga sewa yang disepakati jauh di atas harga rata-rata pasar bahkan untuk jenis Boeing 777. Nah, harganya ini mencapai hampir 2 kali lipat dari tarif normal. Lalu yang kedua itu beban utang bersifat tetap atau kaku. Jadi artinya terlepas dari pesawat tersebut terbang atau tidaknya di saat pandemi, Garuda itu wajib membayar biaya sewa tersebut. Yang kedua ada krisis ekuitas atau dampaknya. Yang pertama itu ada insolvency techniques. Jadi total liabilitas Garuda itu membengkak drastis sebesar 10,1 miliar US dollar, yang dimana kewajiban yang jauh melampaui nilai total aset ini membuat Garuda secara teknis dinyatakan bangkrut. Lalu ekuitas negatifnya perusahaan berbalik minus hingga
puluhan triliun rupiah, itu hal ini memberikan pandangan buruk di pasar modal, menurunkan nilai rata-rata harga saham, sehingga memicu suspensi perdagangan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu strategi penyelamatan atau restrukturasi liabilitas dan pemenuhan modal baru. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu penataan ulang liabilitas yang difokuskan untuk menyelesaikan beban masa lalu melalui jalur hukum PKPU. Penataan ulang ini dilakukan dengan 3 instrumen. Yang pertama DPK atau pemotongan utang. Nah, Garuda ini bernegosiasi dengan para kreditur dan lessor untuk memotong atau menghapus sebagian utang pokoknya. Lalu yang kedua ada debt to equity swap, yaitu konversi utang menjadi saham. Jadi Garuda Indonesia ini mengubah kewajiban utang pada kreditur tertentu untuk menjadi kepemilikan saham di Garuda Indonesia, sehingga beban utang tersebut langsung berkurang tanpa menguras kas. Lalu langkah yang kedua itu setelah restrukturisasi utang berjalan, barulah dilakukan penguatan struktur baru untuk menjalankan operasional ke depannya. Yang pertama itu ada suntikan PMN, jadi atau penyertaan modal negara. Jadi pemerintah itu memberikan dukungan finansial langsung melalui APBN sebagai bukti komitmen negara untuk mempertahankan maskapai nasionalnya. Yang kedua, aksi korporasi right issue. Jadi penerbitan saham baru di BRI untuk menjaring dana dari pemegang saham lama maupun investor baru. Jadi pelajaran dari studi kasus ini adalah dana baru atau suntikan modal sebanyak apapun akan habis sia-sia jika akar masalahnya tidak diselesaikan terlebih dahulu. Nah, Garuda mengajarkan bahwa pemulihan sebuah bisnis yang krisis harus dimulai dari pembersihan laporan keuangan atau restrukturisasi untuk penyelesaian strategi pasar, lalu baru kemudian melakukan ekspansi dengan modal yang baru. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Jadi di sini tuh manajemen liabilitas itu berfokus pada optimasi dana pihak ketiga atau DPK itu dan pasar uang seefisiensi mungkin demi menjaga likuiditas dan dalam mendanai kredit. Nah, sementara itu manajemen ekuitas itu mengelola modal inti atau tier 1 dan perlengkapan yaitu tier 2 sebagai benteng pertahanan terakhir dari risiko kerugian. Kemudian melalui rasio capital education ratio atau CAR seperti di materi tadi, bank itu diwajibkan mempertahankan kecukupan modal minimal 8% sesuai standar regulasi demi menjaga kesehatan bank dan kepercayaan pasar. Mungkin sampai situ materi dari kami. Baik, yang ingin bertanya, silakan angkat tangan serta sebutkan nama dan kelompoknya. Untuk saudari Nasma. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Nasma dari perwakilan kelompok 4. Mengapa dalam kasus Garuda Indonesia langkah restrukturisasi liabilitas melalui PKPU seperti debt haircut, debt to equity swap, dan variabilisasi biaya menjadi tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan memperoleh tambahan modal seperti PMN dan right issue. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nasma. Pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya kepada Nurhanisa, silakan.
Terima kasih untuk kelompok 3, saya Nurhanisa Fauzana dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu, menurut kalian tantangan terbesar bank saat ini tuh apa sih? Lebih pada risiko likuiditas atau kepada permodalan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Saudari Septia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Septia Rianti dari kelompok 4. Pertanyaan saya itu ada di slide bagian mitigasi likuiditas. Kelompok 3 menjelaskan jika ada penarikan dana darurat, divisi treasury akan meminjam dana semalam via call money agar likuiditas bank tetap aman. Pertanyaan saya, instrumen call money ini kan sifatnya pinjaman jangka pendek. Bagaimana kalau penarikan dana darurat itu ternyata terjadi secara terus-menerus dalam beberapa hari atau minggu? Apakah bank akan terus bergantung pada call money atau ada strategi manajemen liabilitas yang lebih jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Septia atas pertanyaannya. Tadi 3 pertanyaan, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekannya. Baik, jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nasma, perwakilan dari kelompok 4, yang akan dijawab oleh Nabila Syifa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nasma, yaitu mengapa dalam kasus Garuda Indonesia, langkah restrukturisasi liabilitas menjadi tahapan yang harus dilakukan perusahaan sebelum memperoleh tambahan modal baru. Jadi jawaban dari saya, langkah restrukturisasi liabilitas melalui PKPU harus dilakukan dulu untuk memulihkan penyakit utang dan menutupi kebocoran dana. Jika tambahan modal seperti PMM dan right issue disuntikan sebelum utang dipangkas dan diefisienkan, maka dana baru dari negara dan investor tersebut akan habis hanya untuk membayar kewajiban serta sewa di masa lalu. Nah, tanpa sempat digunakan untuk membiayai operasional dan pemulihan perusahaan. Apakah terjawab, Nasma? Terima kasih atas jawabannya. Penjelasannya sudah cukup jelas dan mudah dipahami, terutama mengenai alasan mengapa restrukturisasi liabilitas perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya tambahan modal. Terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya. Terima kasih kepada Saudara Nabila Syifa dan Nasma. Selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa, kelompok 1, yang akan dijawab oleh Maitri. Kepada Maitri dipersilakan. Baik, tadi pertanyaan dari Saudari Nur Anissa, tantangan terbesar bank saat ini lebih kepada resiko likuiditas atau permodalan ya. Jadi menurut saya tantangan terbesar bank saat ini lebih ke resiko likuiditas. Penyebabnya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perkembangan digital banking yang membuat nasabah bisa menarik dana secara bersamaan. Terus bank bisa kesulitan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek meskipun aset bank besar. Untuk resiko permodalannya juga tetap penting karena modal menjadi pelindung bank saat terjadi kerugian atau kredit macet. Jadi bank harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan permodalan agar operasional tetap aman dan stabil. Apakah terjawab, Nur Anissa? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Dengan Mbak Maitri tadi yang menjawab. Jadi dari saya simpulkan ya, dari jawaban Mbak Maitri ini, tantangan terbesar bank saat ini itu kan lebih pada risiko likuiditas ya, dari kalian jawabannya. Karena perubahan ekonomi dan digital banking membuat pergerakan dana sehingga nasabah sangat cepat, bank harus mampu menjaga ketersediaan dananya. Namun permodalan tetap penting sebagai pelindung saat terjadinya kerugian. Jadi bank harus menyeimbangkan antara likuiditas dan modal dari tersebut ya, dari bank tersebut agar tetap stabil. Lalu saya juga ingin bertanya nih, jika risiko likuiditasnya menjadi tantangan terbesar di saat
sekarang, bagaimana sih strategi bank agar tetap mampu memenuhi penarikan dana nasabahnya secara mendadak itu? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya di situ tadi ada pertanyaan lagi ya, akan dijawab oleh saudari Nadita. Baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaannya Mbak Nisa, jika resiko likuiditas menjadi tantangan terbesar saat ini, bagaimana strategi bank agar mampu memenuhi penarikan dana nasabah secara mendadak? Ya nggak, Pak? Ya, Jika risiko likuiditas ini menjadi tantangan terbesar, maka strategi bank adalah menjaga cadangan dana yang cukup seperti kas dan aset yang mudah dicairkan. Kemudian bank juga harus mengatur arus kas dengan baik, menyesuaikan dana yang masuk dan penyaluran kredit agar tidak terjadi kekurangan likuiditas. Strategi lainnya itu memiliki akses pendanaan jangka pendek seperti pasar uang antar bank atau call money. Jika sewaktu-waktu bank kekurangan dana, bank dapat meminjam dana sementara dari bank lain untuk menjaga likuiditasnya. Apakah terjawab, Mbak? Baik, terima kasih ya Mbak Nadita, terjawab, sangat terjawab sekali. Jadi saya paham nih. Jadi untuk jawaban saya yang kedua tadi, saya simpulkan ya dari jawaban Mbak Nadita, strategi utama bank itu kan untuk menghadapi risiko likuiditas adalah dengan menjaga cadangan dananya dengan cukup ya, dengan mengolah arus kasnya dengan baik dan serta memiliki sumber pendanaan jangka pendeknya biar agar tetap mampu memenuhi penarikan dana nasabahnya secara mendadak seperti itu. Terima kasih banyak kelompok 3. baik, terima kasih kepada saudari Farhanisa atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari saudari Cynthia yang akan dijawab oleh saudari Citra. Kepada saudari Citra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septia, yaitu dari kelompok 4 mengenai sisi mitigasi likuiditas ya. Jadi ini dari pertanyaan itu mengapa apakah bank akan terus bergantung pada call money atau strategi manajemen likuiditas lain lebih jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini itu kan dari pertanyaan jika bank selalu mengandalkan call money dan mitigasi likuiditasnya. Jadi call money ini kan pinjaman darurat ya teman-teman, di mana penarikan dana, sebuah penarikan dilakukan oleh para nasabah. Jika hal itu terjadi secara berhari-hari, bank tidak bisa mengandalkan VL call money tersebut karena berdampak bunga tersebut akan membengkak. Nah, jadi itu ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan seperti menerbitkan SPBU, di mana ini itu merupakan surat berharga. Lalu selanjutnya itu bank akan mengaktifkan diskonto dari Bank Indonesia, di mana diskonto sendiri itu merupakan kenaikan suku bunga kredit agar mendapatkan nilai yang tetap stabil. Lalu yang kedua itu jika belum bisa terjadi, bank itu bisa menjual berupa aset likuid yang dimiliki dari bank tersebut. Untuk dari hasil penjualan aset likuid itu dapat digunakan untuk memenuhi penarikan dana dari para nasabah. Apakah betul? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Jadi tadi jawabannya itu call money itu hanya untuk pertahanan pertama jika bersifat sementara untuk mengamankan likuiditas harian. Kalau likuiditasnya berlangsung lebih lama, bank itu memakai strategi yang lebih jangka panjang ya, seperti menerbitkan SPBU, surat berharga pasar uang, dan dari sisi liabilitas itu mencairkan aset likuid seperti SBI, surat berharga Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Cynthia serta rekan-rekan sekalian atas antusias pertanyaannya.
Di sini kita sampai pada penghujung materi. Dari hasil presentasi tadi bahwa kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwa manajemen liabilitas itu sangat penting bagi bank untuk menjaga keseimbangan antar likuiditas harian dan keuntungan kredit. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 beserta teman-teman saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Siap.